Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Ilva Mariska SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara yang berasal dari sekolah SMP Satap Negeri 8 Luksukun. Bersama kedua guru pembimbing saya, yang pertama fasilitator Bapak Haryanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Tablik Diniati SPD MPD. Dalam modul 3.2.A.4.2 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Kasus 1, Bu Lili adalah salah satu guru di SMP favorit yang selalu diincar oleh para orang tua. Sekolah tersebut juga selalu menduduki peringkat 1 rata perolehan nilai UN. Murid-murid begitu kompetitif memperoleh nilai ulangan dan prestasi lainnya. Dan dalam keseharian proses belajar mengajar, murid terlihat sangat patuh dan tertib. Bahkan ada yang bergurau bahwa murid di sekolah favorit tersebut telah antusias belajar meskipun jam kosong. Keadaan berubah semenjak regulasi PPDB zonasi digulirkan. Ibu Lilin mulai sering marah-marah di kelas karena karakter dan tingkat kepandaian murid-muridnya yang heterogen. Sering terdengar meja guru digebrak oleh Ibu Lili karena kondisi kelas yang susah dikendalikan. Seringkali begitu keluar dari kelas, raut muka Ibu Lili merah padam dan kelelahan. Suatu hari ada laporan berupa foto layar telepon genggam yang menunjukkan tulisan tentang Ibu Lilin menjadi bulan-bulanan murid di grup WhatsApp. Beberapa murid dipanggil oleh guru BK. Ibu Lili juga berada di ruang konseling saat itu. Beliau marah besar dan tidak terima penghinaan yang dilontarkan lewat pesan WA muridnya. Bahkan beliau memboikot tidak akan mengajar jika murid-murid terlibat pembicaraan tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Kasus tersebut terdengar pula oleh guru-guru sekolah non-favorit. Saya mah sudah biasa menghadapi murid nakal dan bebal, kata Bu Siti yang mengajar di sekolah non-favorit. Jawaban studi kasus 1, saya melihat kasus Ibu Lilin berada dalam kondisi di mana lebih cenderung memandang kondisi kelas dari sudut pandang berbasis pada kekurangan murid. Dalam kasus Ibu Lilin, karakter dan tingkat kepandaian murid-muridnya yang heterogen merupakan sesuatu kekurangan yang menyebabkan sulitnya materi dapat tersampaikan kepada murid, serta juga sulit bagi murid dalam memahami penjelasan dari Ibu Lilin. Dengan kondisi kelas yang sulit untuk dikendalikan, merupakan sebuah masalah besar dan sangat mengganggu terhadap konduktivitas pembelajaran yang dilakukan. Nah, dari itu, karena Ibu Lilin selalu melihat dari kekurangan, menyebabkan munculnya ketidaknyamanan secara emosional, sehingga Ibu Lilin mudah marah dan kelelahan, sampai munculnya ketidaksukaan dari murid-muridnya. Jika saya sebagai kepala sekolah, saya akan mendekati Ibu Lilin dan memberikan solusi untuk meminta beliau melakukan pemetaan sumber daya yang dimiliki sekolah untuk memaksimalkan kemampuan murid, agar masalah beliau selama ini dapat terselesaikan. Masuk kita ke kasus 2, di mana Pak Pupur, guru yang dicintai para muridnya, cara mengajarnya hebat, ramah dan menyayangi murid layaknya anak sendiri. Suatu ketika, Dinas Pendidikan Daerah membuka lowongan pengawas sekolah. Kepala sekolah merekomendasikan Pak Pupur untuk mendaftar seleksi calon pengawas sekolah. Kepala sekolah memilih Pak Pupur untuk mengikuti seleksi karena selain berkualitas, Dewan Guru pun begitu antusias mendukung Pak Pupur mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Secara portofolio, penghargaan kejuaraan perlombaan guru, karya alat peraga berbahan limbah yang Pak Pupur ikuti selalu bisa sampai mendapatkan penghargaan lomba tingkat nasional. Kecerdasannya pun juga luar biasa, di mana nilai uji kompetensi gurunya UKG bisa mencapai nilai 90. Namun, Pak Pupur justru merasa sedih direkomendasikan kepala sekolahnya mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Jawaban dari studi kasus 2. Menurut saya, Pak Pupur seharusnya dapat bersyukur. Namun, sebuah hal yang wajar juga jika beliau menolak keinginan dari kepala sekolahnya untuk direkomendasikan sebagai calon pengawas, karena beliau merasa sangat nyaman melakukan tugas-tugas sebagai guru yang dicintai oleh murid-muridnya. Dan juga beliau merupakan guru yang berprestasi. Pasti sangat berat rasanya jika untuk meninggalkanmu
sini sangat terlihat bahwa Pak Pupur belum bisa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya melalui pengembangan karir. Jika saya sebagai kepala sekolah, saya akan mengajak Pak Pupur untuk berdiskusi. Saya akan mencoba menggali dan mengingatkan kembali potensi, kekuatan, dan prestasi yang dimiliki Pak Pupur. Saya juga akan menggali pemahaman Pak Pupur tentang profesi pengawas sekolah yang akan dapat mengembangkan diri dan mengembangkan guru-guru binaan sehingga lebih banyak guru yang berprestasi dan dicintai murid. Saya juga tidak akan memaksa beliau karena keputusannya ada pada